Halo rekan-rekan profesional dan juga milenial, senang sekali saya Pucri Saldi kembali bisa menjumpai rekan-rekan semuanya di channel YouTube saya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu tema atau materi yang berbeda dibandingkan episode-episode sebelumnya. Dan kali ini saya akan membahas mengenai agar tak jenuh beribadah, bagaimanakah caranya untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam beribadah kepada Allah tentunya, milenial dan juga rekan-rekan profesional, ada masa-masa semangat dan juga ada masa-masa lesu dan juga bosan sebagai bagian dari tabiat manusia. Nah, antara sebab datangnya kemalasan dan juga kebosanan adalah terlalu berlebihan dalam beribadah melampaui porsi dan juga kemampuan. Ibadah wajib seperti bertauhid dan juga sholat mesti ditunaikan terlepas apapun keadaan seorang hamba, baik di kala malas maupun saat semangat. Namun ketika seorang terbiasa menunaikan kewajiban, ia akan memiliki dorongan untuk bisa melakukan amalan sunnah sebagai salah satu ganjaran dari Allah di dunia ini. Jangankan beribadah yang banyak tantangannya, terkadang sekedar makan siang atau nonton tayangan TV saja kita bisa merasa bosan. Nah, hal ini salah satunya disebabkan oleh sifat alamiah manusia yang mudah sekali jenuh. Oleh sebab itu diperlukan tips dan juga trik ya agar kita tak mudah merasa bosan beribadah. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membunuh kebosanan beribadah, terutama ketika keimanan sedang lemah. Apa saja itu? Yang pertama adalah tidak berlebihan dalam beribadah. Rasulullah menegur seseorang yang berlebih-lebihan dalam beribadah hingga mengabaikan hak tubuhnya untuk beristirahat atau mengabaikan hak keluarganya. Beliau menyuruh umatnya untuk beribadah sesuai dengan kemampuan masing-masing agar tidak mudah terjangkit rasa bosan, ya. Lantas yang kedua adalah menetapkan amalan unggulan. Penting sekali menentukan amalan unggulan diri sendiri, yaitu amalan yang bisa kita lakukan secara kontinu terus-menerus setiap harinya, meskipun kondisi iman sedang turun. Amalan unggulan ini haruslah sesuatu yang khas dari kita agar dapat kita lakukan tanpa mengeluh. Dengan memiliki amalan unggulan ini, insya Allah kita tak akan terpengaruh oleh kebosanan beribadah karena sudah memiliki standarisasi harian. Lantas kemudian adalah menyadari adanya fluktuasi keimanan. Iman tak selamanya tinggi dan juga bergairah, ada kalanya rendah dan juga melesu. Dengan menyadari fluktuasi iman ini, semestinya kita menuruti anjuran Rasulullah, yaitu senantiasa memperbaharui keimanan dengan kalimat La ilaha illallah, yaitu terus-menerus menyadari bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dengan demikian, jika kita mampu bekerja di kantor selama 8 jam sehari, 7 hari seminggu hanya demi penghasilan sekian digit per bulan, semestinya kita menyadari bahwa Allah berhak diibadahi dan juga disembah. Bukankah Allah tak pernah bosan ya rekan-rekan ya memberikan kenikmatan kepada diri kita? Maka sebosan-bosannya kita dalam beribadah tetap perlu memiliki standar minimal dengan terus memperbaharui niat tiap harinya. Lantas kemudian juga adanya backup dengan doa. Nah, ini berikutnya adalah merupakan salah satu doa untuk bisa mengalahkan kebosanan beribadah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Surat Al-Imran ayat 8. Dan jangan lupa rekan-rekan profesional dan juga milenial, istighfar minimal 100 kali dalam waktu sehari. Istighfar bisa berfungsi menghilangkan perasaan kurang baik yang melanda diri kita. Dengan kita beristighfar, insya Allah hubungan kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian adalah membaca Quran meski sedikit. Di saat bosan beribadah, paksakan diri untuk tetap membuka dan membaca Quran meski hanya 1 ayat beserta terjemahan dan juga tafsirnya. Sungguh Al-Quran bisa menjadi penawar kebosanan yang kita rasakan. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan sebuah kitab atau Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskan atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat 52. Nah, rekan-rekan profesional dan juga milenial, titik jenuh dalam melakukan sesuatu perbuatan merupakan hal yang manusiawi. Pada hakikatnya setiap manusia pasti memiliki titik jenuhnya dalam melakukan sesuatu. Akan menjadi hal yang baik ketika rasa malas dan jenuh itu terjadi dalam melakukan sesuatu hal yang buruk. Hal tersebut merupakan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniakan hidayah bagi kita dengan membuat kita merasa malas dan jenuh melakukan hal buruk. Akan tetapi akan menjadi fatal bila mana rasa malas ini terjadi pada kegiatan ibadah kita. Nah, ini dia, setan memang tak henti-hentinya menggoda dan menyesatkan manusia. Pasti sering sekali kita malas untuk beribadah, menunda-nunda dalam beribadah hingga berujung lupa dan sebagainya.
Maka yang terjadi adalah kita malah akan mendapatkan dosa karena hal tersebut. Memang rasa malas dan jenuh itu manusiawi, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mentoleransi apabila hal tersebut dilakukan dalam beribadah kepadanya. Karena sejatinya rasa malas dan jenuh dalam beribadah asalnya dari setan. Dan untuk tetap istiqomah diperlukan niat dan kemauan yang kuat. Dan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita tetap istiqomah. Apa saja itu? Yang pertama, rekan-rekan, yaitu memahami 2 kalimat syahadat dengan baik. Dengan memahami dan mengamalkan 2 kalimat syahadat dengan benar, Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan iman seseorang di dunia dengan terus beramal soleh, serta dimudahkan di akhirat ketika menjawab pertanyaan malaikat. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan mengucapkan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat tentunya. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim dan memperbuat yang tidak dikehendaki atau apa yang tidak dikehendaki. Surat Ibrahim ayat 27. Yang kedua adalah mengkaji Al-Quran dengan menghayatinya. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi setiap muslim yang hatinya sedang dilanda keraguan. Itulah kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur untuk bisa meneguhkan hati Rasulullah SAW, sebagaimana yang tertuang dalam ayat berikut, yaitu di mana berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara fartil atau teratur dan juga benar. Surat Al-Furqan ayat 32. Lantas ada juga adalah iltizam. Iltizam atau berkomitmen dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan suatu hal yang sangat penting, rekan-rekan. Seseorang dituntut untuk bisa konsekuen dalam menjalankan setiap amalan. Ini karena Allah juga mencintai seseorang yang konsekuen dalam beramal daripada yang hanya sesekali melakukannya. Lantas kemudian adalah menjadikan kisah orang saleh sebagai teladan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membaca kisah-kisah para sahabat atau orang-orang saleh lainnya, sehingga mampu memotivasi diri kita untuk jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tidak ketinggalan adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi hati yang teguh dalam menjalankan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang beriman yang selalu berdoa kepadanya untuk meminta keteguhan iman saat menghadapi ujian. Dan jangan lupa juga, yaitu bergaul dengan orang soleh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa salah satu penyebab kuatnya iman para sahabat adalah keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan berkah dan juga manfaat bagi teman-teman sekalian, dan juga bisa meningkatkan kemampuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri kita dari kebosanan dan kejenuhan yang luar biasa dalam beribadah. Semoga ini bisa dimanfaatkan dengan cukup baik materi yang saya sampaikan dan bisa dipraktekkan secara langsung, tidak hanya Anda tapi saya juga pribadi. Akhir kata, saya Putra Rizaldi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di channel selanjutnya. Sampai jumpa dan sukses menyertai kita.